Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navasia Jahira Setiawan dengan NIM 2200036089 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester konseling gizi. Saya mendapatkan kasus nomor 9. Permisi. Selamat siang. Silahkan duduk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasia. Di sini saya sebagai ahli gizi klinik ini, Bu. Oh iya. Dengan Ibu siapa ya, Bu? Dan saya dengan Ibu Sarah. Oh iya, dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah, apakah ada hasil pemeriksaan dari dokternya? Ada, Bu? Boleh lihat ya. Baik, Bu. Apakah Ibu sudah tahu kenapa Ibu bisa dirujuk ke poligizi? Belum, Bu. Kenapa ya? Jadi begini, Bu. Ibu dirujuk ke poligizi karena pola konsumsi Ibu yang menyebabkan gula darah suatu dan gula darah puasa Ibu tinggi daripada kadar normalnya. Dan itu sangat berpengaruh, Bu, pada janin Ibu dan Ibu. Untuk usia kehamilannya berapa bulan, Bu? 7 bulan, Mbak. Ini anak ketiga saya. Apakah saat kehamilan pertama dan anak kedua dan punya riwayat penyakit atau komplikasi tidak, Bu? Tidak ada sih, Mbak. Untuk aktivitasnya Ibu sehari-hari seperti apa? Saya sih cuma duduk rumah sama ngurus anak. Ibu, boleh saya bilang daftarin di bagian terlebih dahulu? Bentar ya, Bu. Ya. Baik, Bu, silakan naik. Pandangannya lurus ke depan dan tetap ya, Bu. Boleh turun lagi, Bu. Selanjutnya pemeriksaan tinggi badan ya, Bu. Baik, Bu. Sekarang pemeriksaan tinggi badan ya, Bu. Oh iya. Izin ya, Bu, untuk pemeriksaan tinggi badan, pandangan Ibu lurus dan tumitnya ditempelkan ke dinding ya, Bu. Baik, Bu, saya ini. Sudah, Bu. Mbak bisa kembali duduk, Bu. Baik, Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, berat badan Ibu 70 kilo dan tinggi badannya 165 cm. Untuk berat badan sebelumnya berapa ya, Bu? Berapa kilo sih? Saya 57 kilo ya. Saya ini dulu, Ibu bisa lihat Ibu punya diabetes gestasional terlebih dahulu. Oke, baik, Bu. Setelah saya hitung, ternyata status gizi Ibu normal.
Nah, tetapi setelah saya lihat hasil pemeriksaan dokter, gula darah swab dan gula darah ponsanya tinggi Bu. Tapi hemoglobin dan tekanan darahnya sama. Apakah ibu ada keluhan seperti pembengkakan atau lain-lain? Tidak ada sih buat karena hasil pemeriksaannya diketahui bahwa ibu terkena diabetes gestasional. Saya ingin bertanya tentang asupan makan ibu dalam sehari gimana? Saya sehari makan 3 kali dan 2 kali 9 itu dalam sehari. Makanannya terdiri dari apa aja ya Bu? Kalau tadi sih saya cuma makan nasi sama sayur sop, terus makan telur rebus sama tahu goreng. Terus kalau siangnya itu saya makan nasi sama sayur juga, terus sama ayam goreng. Terus kalau malam juga saya makan nasi sayur, terus sama pepes ikan ya gitu. Untuk minumannya ibu, nah kalau itu saya selalu setelah makan itu saya minum teh manis atau es teh di dalamnya minuman yang manis-manis gitu. Dan untuk takaran porsinya berapa? Nasi putihnya 1 centong ya, terus sayurnya juga 1 centong, terus minum es tehnya 1 gelas. Untuk tahu ikan goreng dan pepes ikannya takarannya berapa ya Bu? Untuk tahunya sih saya 2 potong tahu. Kalau misalkan ikan ayam itu saya 1 potong paha atas. Kalau ikannya 1 ekor ikan sedang. Baik Bu. Bagaimana dengan cemilan yang Ibu biasa makan? Kalau cemilan itu biasanya saya makan buah-buahan, terus roti selai, terus minumannya dengan minuman yang manis. Untuk buahnya apakah sering dan berapa ya Bu porsinya? Saya biasanya makan buah tuh pisang satu atau melon tuh setengah. Untuk minuman manisnya apakah sering atau gimana? Lumayan sering sih, setiap habis makan saya biasanya cari minumnya tuh minuman yang manis kayak gitu. Setelah saya lihat langsung makan ibu itu baik dan tidak terganggu, tapi ibu lebih sering mengkonsumsi lebih manis setiap selesai makan. Dan untuk lainnya ibu masih minum minuman yang manis. Sebaiknya ibu dapat mengurangi konsumsi minuman yang manis karena dalam itu mengandung kafein. Kafein itu tidak baik untuk ibu hamil dan janinnya, untuk ibu dan janinnya, dan dapat meningkatkan risiko berat badan bayi itu akhirnya kurang tubuh. Dan untuk gula juga berat berlebihan tidak baik karena dapat menyebabkan diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu diabetes yang muncul saat kehamilan trimester 2 dan 3 dan dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan bayinya. Setelah melahirkan tuh kadar gulanya bakal kembali normal Bu. Tapi untuk mengurangi risikonya terkena diabetes tipe 2, ibu setelah melahirkan dapat mengecek kadar gulanya Bu secara rutin agar mencegah terjadinya diabetes tipe 2. Sebaiknya ibu juga mengganti minuman yang manis tuh yang sering dikonsumsi ibu dengan air putih Bu setelah makan. Atau juga untuk ceritanya ibu bisa minum susu atau jus buah. Karena minuman itu tidak terlalu banyak mengandung gulanya Bu dan baik bagi kesehatan.
kakak ibu dan banyak. Baik berarti mungkin kalau boleh saya kalau misalkan tuh di Indonesia saya dan Indonesia mungkin kayak main gitu ya mbak ya itu bagus banget. Oh ya mbak saya juga sebenarnya mau nanya kalau itu kan harus lingkungan yang sehat ya. Nah kalau misalkan langsung minta itu kan saya nggak bisa biasa minta itu gitu. Nah kalau misalkan saya ganti minuman manisnya itu dengan jus itu gimana ya mbak? Bisa nggak? Bisa buat tapi gulanya dikurangin dan tidak pakai susu atau manis. Jadi buah dan gula saja. Gulanya cukup satu atau dua sendok saja ya cukup. Pola makan itu sudah bagus. Itu bisa tetap dijaga pola makannya agar hemoglobin dan tekanan darah ibu juga tetap terjaga seperti sekarang. Hemoglobin dan tekanan darah ibu sangat bagus. Tapi untuk kedepannya itu ya bu dapat diganti atau dikurangi agar ibu dan ibunya sehat. Itu enggak dari penjelasan saya tadi apakah ada yang ingin ditanyakan enggak? Kembali sih satu. Baik, saya harap ibu dapat mengikuti saran saya atau pendapat saya. Ya, ini saya usahakan ya mbak. Baik bu, terima kasih bu. Semoga nanti ibu melahirkannya dengan lancar dan sehat. Ya, baik. Terima kasih ya penjelasannya juga. Sama-sama bu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.